Salam jumpa kembali bersama Mr. Bupil. Kali ini Mr. Bupil akan menampilkan konten yang menarik juga dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu membuat atau membuat adaptor untuk mengecas aki. Oke ya, ini bikinan sendiri, semuanya dari barang-barang bekas. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh lagi. Oke, kita lanjut. Kita coba tegangan voltasenya berapa untuk adaptor ini. Kita lihat. Ini yang merah, sangkutkan yang merah, kemudian yang hitam negatif, sangkutkan ke negatif yang hitam. Tegangannya kalau tadi kan 16 atau 15, lihat, terus kenceng supaya sempurna, harusnya supaya sempurna harus kenceng. 15 volt. Oke, artinya adaptor ini berfungsi dengan baik. 16 volt. 16 volt. Nah, ini mari kita coba untuk ngecas aki. Aki sebelum dicas kita lihat voltasenya, tegangannya, apakah di bawah 12 atau di atas 12. Kita lihat aki yang belum dicas. Oke ya, kita tes dulu ke aki dulu sebelum untuk menstarter sepeda motor yang akinya short. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada aki, ini akinya kita lihat 65 ampere, tapi kita belum tahu ini aki lama nggak dipakai. Kita tes tegangan dulu. Aki voltasenya ada berapa, kita tes dulu.
dulu, ini yang positif, ini yang negatif. 11 volt. Ya, 11 volt nih. Voltasenya 11 volt. Nah, nanti setelah dicas itu kita tes lagi voltasenya, tegangannya. Ini kita negatif, ini positif. Ke tegangannya berapa? 12 volt. Tadi 11 volt, sekarang 12 volt. Oke ya, jadi adaptor ini berfungsi. Walaupun bikinan sendiri, rakitan sendiri, tapi berfungsi. Mantap kan? 12 volt. Kita lepas. Coba kita lepas satu. Masih 11 volt. Kemudian kita sangkutkan lagi. 12 volt. Oke ya. Sekarang aki yang lain lagi kita tes dulu tegangannya atau voltasenya, kita tes. Ini positif, ini negatif. 2 volt, hanya 2 volt ini. Nah, ini sangat rendah sekali tegangannya, udah lama ini, udah anti soak lah ini. Coba kita tes untuk dicas, naik kok nggak tegangannya di aki ini. Oke ya. Ini yang positif merah, ini yang negatif. Kita tes berapa voltase atau tegangannya. 14 volt. Coba kita lepas satu, langsung 11 volt ya. Tadi 2 volt, baru berapa menit aja loh ini, berapa detik bahkan. 14 volt. Ya, agak maaf sedikit nih karena syuting sendiri atau videoin sendiri, agak repot. Berfungsi kan api. Oke ya, jadi cas aki rakitan sendiri berfungsi dengan sempurna. Tapi sebelumnya sobat-sobat Mr. Bubil, subscribe dulu dong. Oke, subscribe dulu dan jangan lupa komen. Oke ya, karena apa? Subscribe itu gratis, tis. Oke, nah setelah kita tes aki, kita akan tes sepeda motor yang episode yang sebelumnya itu kan sepeda motor
saya yang lama nggak dipakai, akinya soak, tidak bisa di starter pakai genset atau cas akinya genset bisa hidup. Nah, kita akan saksikan juga apa bisa cas aki bikinan saya ini, rakitan saya ini bisa menstarter motor yang lama nggak dipakai, akinya soak. Oke, lanjut. Halo sobat-sobat Mr. Bupil, kita lihat di belakang saya ada sepeda motor yang episode yang sebelumnya sudah kita tes dengan genset mini untuk menstarter dia, karena motor ini akinya soak. Pakai genset mini berhasil, tapi kita akan coba pakai adaptor bikinan sendiri untuk mensuplai motor yang akinya soak ini supaya bisa starter. Bisa apa tidak saya nggak tahu ini, maka kita coba bareng-bareng, bisa apa enggak kita saksikan. Tentunya eksperimen ini eksperimen penghujung yang ditunggu-tunggu teman-teman, sahabat-sahabat Mr. Bupil. Kita saksikan ya, bisa apa enggak adaptor bikinan rakitan sendiri mensuplai arus aki sepeda motor. Oke ya, kita tunggu eksperimen yang ditunggu-tunggu ini, yang terakhir, eksperimen yang pasti oke. Jangan lewatkan dan jangan skip. Oke ya. Kita kontak kita buka. Sangkutkan yang di merah, hitam sangkutkan ke hitam. Yang kuat kita tunggu beberapa saat dulu, Ini sudah arus aki ya dari adaptor sudah mensuplai di sepeda motor. Kita tunggu beberapa saat lah, mungkin barang kira-kira ya sekitar ya 1 menit atau berapalah 2 menit, supaya arus yang dari adaptor ke sepeda motor ini tersuplai. Kita cek dulu juga tegangan. (13 volt), tegangannya 13 volt, voltasenya 13 volt ya. 13 ya. Kameranya kita dekatkan ya.
maklum nih karena syuting sendiri. Nih kita tidak bohong, nih kabel nih ke listrik, nih kabel, nih kita tunggu beberapa saat dulu supaya mensuplai. Ya, sambil menunggu coba kita perhatikan apakah berhasil atau tidak. Kamera dekatkan biar suaranya kuat. Kita coba ya, kita coba. Belum bisa ini, belum bisa. Kameranya kita dekatkan. Kita dekatkan. Nih 12 volt. Kalau kita starter, berubah apa enggak tegangannya? Jadi 11 volt. Belum bisa, belum bisa. Kita tunggu dulu. Kita tunggu berapa saat. Bisa apa enggak? Kita tunggu. Yuk kita lanjut. Udah 3 menit tadi kan tidak berhasil. Kalau langsung dia tidak berhasil, tidak mampu. Nah sekarang udah kita cas sekitar 3 menit 4 menit lah. Coba kita lihat apakah berhasil. Saya juga nggak tahu ini berhasil kok enggak. 3, 4, 5 menit ini udah kita tunggu, berhasil atau tidak kita saksikan bareng-bareng. Oke ya. Ternyata bisa setelah 3, 4, 5 menit lah dicas oleh adaptor tersebut. Dia tidak mampu, adaptor ini langsung dihidupkan, motor tadi tidak hidup, tidak mampu lah dia kalau langsung. Nggak seperti yang genset mini episode yang lalu, begitu colokin langsung bisa. Tapi kalau ini tunggu ya sekitar 3-4 menit lah supaya adaptor ini mensuplai arus listrik aki DC ke aki yang soak di sepeda motor ini. Buktinya bisa kan? Artinya adaptor ini berfungsi. Kita lihat tegangannya berapa ya, kita lihat. Tiga 13 volt. Ini kabelnya mensuplai.
Oke ya, jadi terbukti adaptor ini berfungsi. Nah, masih ada satu lagi janji saya, nanti saya akan jelaskan komponen-komponen apa yang diperlukan untuk membuat adaptor atau merakit adaptor. Ya, satu hal lagi yang kita tunggu lagi, bonus, yaitu apa-apa saja yang diperlukan untuk merakit atau membuat adaptor. Oke, kita bareng-bareng nanti ya. Oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada halangan hujan. Ya, maklum, saya baru punya studio alam, studio samping rumah, belum punya studio indoor. Jadi hujan kita pindah tempat, tidak menjadi masalah. Oke ya, tadi kita udah saksikan bahwa adaptor yang saya rakit itu memang berfungsi, sudah berfungsi dari kita tes tegangan, kemudian aki, kemudian sepeda motor sudah bisa hidup walaupun harus beberapa waktu sekitar 5 menit disuplai dari adaptor ke motor, ke aki motor baru bisa di starter. Nah, itu saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja untuk merakit adaptor. Kamera saya dekatkan ya, tapi jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Karena apa? Subscribe itu gratis. Oke. Lanjut. Nah, yang perlu kita butuhkan dalam merakit adaptor, yang pertama ini kabel, tentunya kabel ya, kabel. Kemudian ini jepitan buaya, ini jepitan buaya bekas juga, lama nggak dipakai, kita pakai. Kemudian ini stop kontak. Kemudian ini NCB untuk pengaman, ini NCB. Kemudian ini trafo ini trafo 5 ampere, ini bekas dari audio ampli audio, ini bekas sekitar 5 ampere. Kemudian selanjutnya apalagi, yaitu ini kiprok dioda. Nah, ini penting, kiprok dioda. Nah, kiprok dioda ini ada catatan. Nah, kiprok dioda ini ada tanda-tandanya, atau ini ada yang perlu harus kita ketahui. Ini ada tanda plus. Nah, kameranya saya dekatkan. Ini tanda plus ya, ini tanda plus. Nah, tanda plus itu ya ada. Kemudian AC, tanda AC itu tanda plus. Nah, kemudian ini ada box dulu ya, bekas adaptor, tapi adaptor udah rusak ya. Kemudian kita lapisi dengan kayu supaya gampang untuk meletakkan posisi dari komponen-komponen ini di baut supaya kuat dan permanen. Nah, lanjut, kemudian untuk pemasangannya tuh diletakkan seperti ini urutannya dari NCB, kemudian trafo, kemudian dioda atau kiprok. Nih, setelah kita letakkan di sini, kita baut seperti video sebelumnya kan udah ada, itu kita baut. Nah, setelah baut, apa yang perlu kita pasang? Nah, pasang selanjutnya yaitu pasang untuk kabel jepit. Oke, kabel jepitan, nih kabel jepitan kita udah pasang sini ya, udah pasang. Kemudian kabel jepitan ini yang biru ini artinya yang merah, biru ini artinya yang merah ya, yang positif. Ini dipasangkan di
yang tadi ada logo positifnya di dioda tuh ya, pasangkan di positif di solder. Kemudian yang kabel hitam yang dari ini, kabel hitam dari ini dipasang di seberang dari yang positif tadi, seberangnya dari yang di sini nih. Ini kan ada penilang. Nah, ini yang hitam negatif pasangkan di sini dari kabel jepitan. Dah ya, sampai sini sudah dulu. Kemudian kita kembali yang di sini. Di NCB. NCB ini kabel dari stop kontak. Kabel dari stop kontak ini kita pasang ke NCB. Yang satu ini masuk di NCB. Kemudian ada sambungan lagi di sini. Kemudian masuk lagi ke sini yang hitam. Nah, taruh di sini. Yang kabel yang dari trafo ini masuk ke NCB sini ya, NCB sini nih. Nah, kemudian yang merah ini, merah dari adaptor dipasang ke langsung dari kabel yang stop kontak tadi, tidak melalui NCB. Nah, itu cukup situ ya. Jadi seperti itu pemasangannya, tahap awalnya. Kemudian yang kiprok udah kita pasang, yang untuk jepitan, yang untuk stop kontak di stop kontaknya yang NCB udah kita pasang, kita ke yang di adaptor ini. Nah, adaptor ini kita harus mencari kabel atau kabel ini karena kabelnya banyak, kita cari tegangan-tegangan mana yang diperlukan. Karena saya butuh 12 volt untuk mengecas aki 12 volt, maka kita harus tes satu persatu kabel ini mana yang 12 volt atau lebih, di 13 volt atau 14 volt. Nah, ini mana yang lebih, kita tes dengan tester tegangan. Ini tester tegangan ini ya. Ini harus tinggal selangkah lagi, kita harus, ini kabelnya kan banyak, kita harus pilih mana yang kita konsumsikan untuk arus tegangan DC tersebut. Kan di sini di kabel-kabel ini nanti ada yang 3 volt, 4 volt atau 6 volt, 9 volt. Nah, kita pilih yang 12 volt atau lebih. Oke ya, kita siapkan dulu alat-alatnya karena saya syuting sendiri ya, agak terganggu sedikit. Oke ya, saya ulangi lagi. Ini yang dari trafo kita ambil yang tegangan atau voltasenya yang tertinggi, ini yang hitam. Ini udah saya patri, karena udah saya patri. Nah, kita lihat tegangannya di sini benar atau lebih dari 12 volt enggak. 13 volt ya. Kita lihat 13 volt. 13 volt. Ini sudah arus DC. Arus DC. Kalau yang di sini yang ini arus AC, sorry. Dan kita cek tes dengan lampu ya, tes dengan lampu bisa atau tidak, tes dengan lampu.
Ya, di penghujung acara ini tadi kita udah bareng-bareng kita eksperimen tentang adaptor rakitan ini. Tapi yang jelas saya butuh komen-komen, butuh masukan-masukan tentang adaptor ini. Pasti adaptor ini tidak sempurna, tapi perlu masukan-masukan dari sobat-sobat mobil. Oke ya. Tapi sebelum kita tutup acara ini, jangan lupa subscribe, komen, dan jangan lupa lagi pencet loncengnya, ting ting. Oke ya. Nah, semoga informasi ini berguna bagi sesama dan keluarga. Sampai jumpa.